Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat, rahmat, karunia, taufik hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Di malam hari ini kita bisa tetap hadir melaksanakan sholat berjamaah meski suasana hujan ya. Alhamdulillah hujannya sudah reda. Kalau hujannya masih lebat, dapat dalil kita rukhsah. Kan kalau hujan lebat kan ada keringanan untuk tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Bahasan yang lalu ya. Cuma karena hujannya sudah reda, ya akhirnya kita tetap hadir melaksanakan sholat berjamaah. Semoga langkah kaki kita dari rumah sampai ke sini, kemudian kembali lagi kita nanti di rumah, semuanya Allah catat sebagai kebaikan untuk kita semua. Dan ini juga harus menjadi perhatian buat kita, bagaimana kita bisa terus berusaha memperbanyak amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah bagian dari tugas kita hidup di dunia ini, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu adalah segala kebaikan yang bisa kita lakukan dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas hidup kita. Semoga akhirnya Allah pertumbuhkan kesadaran ini sehingga kita terus bersemangat untuk menjalankan ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam untuk Nabi kita yang tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan salam untuk beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal berapa Dzulhijjah sekarang? Tanggal 6 apa tanggal 7? Tergantung lebaran. Ya kan? Kalau lebarannya hari Kamis, tanggal 6. Kalau lebarannya hari Rabu, tanggal 7. Gitu kan? Ya, karena memang ini yang juga terjadi kembali. Ada perbedaan 10 Dzulhijjah menurut pendapat masing-masing, gitu ya.
Tapi kalau mengikuti keputusan pemerintah yang menyatakan 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juli, maka hari ini kita ada di tanggal 6 masuk tanggal 7 Dzulhijjah, gitu ya. Nah, ini sebuah kesempatan berharga, kesempatan istimewa saat kita berada di bulan Dzulhijjah. Apa sebabnya? Yang pertama, bulan Dzulhijjah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dinyatakan sebagai bulan haram. Ya, bulan haram. Bulan haram itu bulan suci. Disebut bulan haram karena di bulan haram ini memang diharamkan untuk melakukan pertumpahan darah, peperangan, dan lain sebagainya. Dan ini sudah dinyatakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Disebutkan begitu di At-Taubah 36. Minha arba'atul hurum. Nah, arba'atul hurumnya itu apa saja? Ini yang kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Sama kan berarti dengan ayat Quran itu. Minha arba'atul hurum, dalam hadis juga disebut minha arba'atul hurum. Cuma kalau di Quran nggak disebutkan bulannya apa, di hadis itu disebutkan thalathatun mutawaliyatun. 3 bulannya itu ada di awal berurutan, letaknya itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan ke-1. Ini 3 bulan berturut-turut yang disebut sebagai bulan haram. Wa Rajab, dan yang keempat itu adalah bulan Rajab, allati mudharallati baina Jumadi wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, dan Sya'ban, yaitu bulan ke-7. Ya, bulan ke-7. Nah, inilah 4 bulan haram itu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, disebutkan oleh Nabi dalam hadis beliau. Nah, oleh para ulama kemudian dijelaskan bahwa ketika kita ada di bulan haram, berarti 4 bulan itu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apapun bulannya, yang penting 4 bulan itu. Saat kita berada di bulan haram ini, hendaknya menjadi waktu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dan berusaha sekuat kemampuan kita untuk tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat.
Arahannya ke sana. Apa sebabnya? Nah, ini yang dijelaskan karena setiap dosa yang kita lakukan di bulan haram itu balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saat kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, saat kita berada di bulan haram, termasuk Dzulhijjah salah satunya, ini menjadi motivasi buat kita memperbanyak amal soleh, menghindari dosa dan maksiat. Ya, karena ada konsekuensinya yang berlipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selain kita juga bersyukur kepada Allah karena ada di bulan Dzulhijjah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjahnya itu bulan spesial, 10 hari pertamanya itu lebih spesial lagi. Di surah Al-Fajr kita baca ayat pertama, ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr dan malam-malam yang 10. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Malam-malam yang 10 itu maksudnya malam yang mana? Yang paling banyak pendapatnya 3. Yang pertama adalah 10 malam pertama bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Yang kedua 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, yang ketiga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi 3 pendapat yang banyak beredar. Walayalin 'ashr itu maknanya 3 pendapat ya. Tapi yang paling kuat, yang paling banyak berpendapat itu yang mengatakan malam-malam yang 10 itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Ya, ini tentu berdasarkan hadis Nabi juga. Misalnya yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan innal ashra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ashra ashrul adha. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah ashrul adha, 10-nya bulan adha. Ya, bulan apa, hewan kurban, bulan menyembelih. Jadi yang dimaksud 10 itu 10 hari walayalin 'ashr itu adalah asyrul adha, 10-nya bulan al-adha. Yang dimaksud adalah bulan Dzulhijjah. Wal witru yaumul arafah wasyaf'u yaumun nahr. Itu kalau baca Al-Fajr, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ya, yang dimaksud dengan wal watr itu wal watru yaumul arafah, itu adalah hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, wasyaf'u yaumun nahr. Nah, sedangkan asyaf'i itu maksudnya adalah hari raya Idul Adha. Wal fitr itu yang ganjil, ya, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah saat jamaah haji itu wukuf. Kemudian wasyaf'u yang genap itu adalah yaumun nahr, hari raya Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jadi hadis ini yang menguatkan ayat Quran walayalin 'ashr, 10 pertama itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, jamaah sekalian, ini yang patut kita syukuri. Jadi hari ini, bahkan sejak hari-hari kemarin sampai beberapa hari ke depan itu, kita sedang berada di waktu yang
sangat istimewa. Gitu. Nah, karena ini waktu yang sangat istimewa, sayang kalau kemudian waktu ini terlewati begitu saja tanpa ada amal soleh yang berusaha kita maksimalkan. Gitu. Sayang kalau terus hari ini menjadi waktu yang biasa-biasa saja, seperti hari-hari kita yang lain. Arahannya kita memperbanyak amal soleh, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amal sholihu fihinna, di mana amal soleh di hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini." Maksudnya adalah al-ashr, min hadhil ayyamil ashr, daripada hari yang 10 ini. Nah, hari yang 10 ini maksudnya itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, disebut dengan ahabbu ilallah, amal soleh yang lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa idza kana ahabbu ilallah fa huwa afdalu 'inda. Kalau dia menjadi sesuatu yang lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti afdalu indahu, amal di hari itu menjadi amal yang lebih utama. Gitu. Ya, nah sahabat kemudian sampai bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan berjihad di jalan Allah? Padahal ini kan amal yang keren banget, yang luar biasa. Karena pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayu amalin afdal, beliau menjawab, al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, afdal disebut sebagai amal yang afdal, amal yang lebih utama. Nah, sampai amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama lagi dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Rasulullah, rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali jika ada seseorang yang keluar berjihad, kemudian dia membawa dirinya, membawa jiwanya, juga membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian dia tidak kembali lagi setelah itu, tidak pernah kembali lagi dengan membawa sesuatu apapun juga. Dengan kata lain, kecuali dia sampai terbunuh, mati syahid dalam medan jihad. Gitu. Jadi kalau mau lebih baik dari amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pergi jihad kemudian terbunuh mati syahid. Kalau pergi jihad terus pulang lagi, masih kalah. Gitu. Apalagi udah pulang sambil bawa ghanimah, ya, harta rampasan perang, ya, itu masih kalah dibandingkan dengan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Nah, jadi ini menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dia memang betul-betul hari yang sangat istimewa, super istimewa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita perlu memanfaatkan hari ini. Ini kan sekarang tanggal 6, besok 7, Selasa 8, Rabu 9, ya kan, sampai hari Kamisnya tanggal 10. Ini harus kita manfaatkan betul-betul dengan sebaik-baiknya, ya, untuk memperbanyak amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan beragam amal soleh yang bisa kita lakukan. Apa misalnya? Yang pertama adalah banyak berzikir. Ini yang pertama. Kalau ayat Qurannya di surah Al-Hajj ayat ke-28 ini konteksnya bicara tentang jamaah haji, ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'dudat wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat
supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ini oleh Ibnu Abbas kemudian dijelaskan hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, zikir apa yang perlu kita perbanyak? Dalam hadis Nabi disebutkan fa'akiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di 10 hari pertama itu membaca tahlil, kemudian takbir dan tahmid. Bacaan tahlil, bacaannya tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tahmid ya. Kalau tasbih subhanallah. Yang disampaikan oleh Nabi, perbanyak takbir, tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Ini dengan kata lain, kalau kita gabungin nih, zikir ini itu jadi apa? Takbiran, ya kan? Takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca takbir, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tahlil dan takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir dan tahmid, kan? Jadi takbiran itu gabungan dari tahlil, takbir dan tahmid. Ya, jadi dengan kata lain, takbiran itu sesuatu yang disunahkan oleh Nabi saat kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nih, dari tanggal 1 takbiran, ya, pakai speaker boleh, takbiran aja boleh. Paling orang bilang emang udah mau lebaran besok kan gitu, nggak apa-apa, biar lebarannya tanggal 10 tapi dari tanggal 1 udah takbiran. Kalau Dzulhijjah jangan coba-coba pas Ramadan Syawal ya bisa diomelin orang. Tapi kalau Dzulhijjah sudah, ya mau bareng-bareng silahkan, mau sendiri-sendiri boleh, silahkan. Maksudnya sendiri ya, dengan suara keras boleh, dengan suara yang sir juga boleh. Dan ini dilakukan oleh sahabat, jadi Nabi menyampaikan dalam hadisnya, sahabat melakukan itu juga di keramaian. Di Al-Bukhari meriwayatkan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, wa sahabat Nabi Ibnu Umar dan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, yakhrujani ila suq, mereka berdua keluar ke pasar, pergi ke pasar, fi ayyamil ashr, di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, fayukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihim. Kemudian mereka takbiran dan orang-orang juga akhirnya takbiran karena ikutin takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Gitu. Boleh. Baiklah, besok pagi Pasar Agung tuh kan ya, takbiran di sini. Allahu Akbar, boleh, terserah. Ya, siap aja dengan hubungannya. Iya, kalau yang ngerti ikuti. Kalau yang nggak ngerti ngecekin. Kan gitu kan ya. Tapi ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Jadi nggak apa-apa kita pelan-pelan itu kita syiarkan. Nanti lama-lama orang jadi semakin paham bahwa takbiran di bulan Dzulhijjah itu sejak tanggal 1 itu sudah boleh dilakukan. Ya, lama-kelamaan orang paham, jadi mengerti, akhirnya semakin banyak yang melakukan itu. Gitu. Ya, sebagaimana sunnah i'tikaf sekarang itu makin banyak, sunnah sholat gerhana sekarang makin banyak yang melakukan. Ya, ini sekarang sunnah takbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jarang yang pakai speaker, Pak. Kalau yang nggak pakai speaker udah banyak, Pak. Banyak. Ya. Jadi silakan boleh. Jadi hari ini kita takbiran, yang nggak usah pakai speaker di rumah, kita takbiran aja. Ini dalam rangka memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jelas, dalilnya jelas dari hadis Nabi
kemudian juga dilakukan oleh sahabat. Jadi ini yang pertama, memperbanyak zikir. Nah kalau mau zikir yang lainnya silakan. Di luar itu memperbanyak istighfar, silakan. Memperbanyak apalagi bacaan yang lain, silakan. Yang penting itu bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk zikir dengan membaca Quran. Ya kan? Karena dalam hadis disebutkan afdhalul dzikri tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal itu adalah baca Quran. Ya udah, kita takbirannya enggak, baca Qurannya banyak. Jangan takbiran enggak, baca Quran juga enggak kan? Zikir yang lain juga enggak. Gitu. Padahal kita ada di waktu yang istimewa ini. Yang kedua, amalan yang juga disyariatkan, disunahkan itu adalah berpuasa. Berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," ini terkait dengan puasa ya secara umum. "La khalufu fa bis-shaim atyabu indallahi min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rihul misk, wanginya minyak kasturi. Ya. Jadi kalau kita puasa tuh kan bau mulut memang lebih tajam karena lambung kosong. Di saat lambung kosong itu bau mulut lebih tajam. Tetapi itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut atyab, itu lebih baik, ya lebih baik aromanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang minyak kasturi. Minyak kasturi ini minyak yang bagus, minyak wangi yang bagus, yang paling bagus, ya. Tapi Allah lebih suka bau mulut orang yang berpuasa. Ya syaratnya puasa yang dilakukan itu iman dan ihtisaban, karena imannya kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum banyak dari tentang puasa, kebaikan-kebaikan dari puasa yang kita lakukan. Nah, termasuk dengan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu ya. Mulai tanggal 1 ya, mulai tanggal 1-nya silahkan puasa dari tanggal 1 ya, kemudian sampai tanggal 9 full day dari pagi subuh sampai maghrib. Kalau tanggal 10 puasanya hanya dari terbit fajar sampai selesai sholat Idul Adha. Ya. Kalau tanggal 10-nya itu masih puasa terpaginya. Subuh sampai selesai sholat Idul Adha. Selesai sholat kita berbuka. Jangan habis subuh terus ngopi. Tanggal 10 Dzulhijjah ada puasa. Loh, kan ini udah hari raya. Kalau Syawal, Idul Fitri boleh kita minum makan habis subuh boleh. Tapi kalau Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah kita masih puasa. Nggak boleh. Kecuali habis sholat, ya kan? Habis sholat Idul Adha baru. Gitu. Itu yang mau di 9 hari pertama plus 10 hari sebelumnya itu silakan. Atau paling enggak di tanggal 9 dan 10-nya, tanggal 8 dan 9-nya, ya. 8-nya itu hari Tarwiyah, 9-nya hari Arafah, gitu ya. 2 hari itu minimalis bangetnya itu adalah tanggal 9-nya, ya. Puasa Arafahnya, gitu ya. Ini minimalnya itu 1 hari itu 2 bulan. Kalau bagusnya 2 hari, lebih bagus lagi dari tanggal 1. Dan puasa Arafah ini puasa yang keren banget, kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disebutkan shaum Asyura, puasa Asyura, yukaffiru sanatal madhiyah. Itu menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Tapi shaum Arafah, puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Gitu. 2 tahun ada jaminan dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya jangan kita terus menyepelekan. Ya, saya kan sih ampuni dosa saya, jadi sengaja-ngaja bikin dosa yang nggak berlaku, atau akhirnya menganggap remeh, itu nggak berlaku. Ya,
Jadi yang disebut kalau setahun yang lalu itu yang memang sudah kita lakukan, ya itu akan dimaafkan oleh Allah. Nah, setahun yang akan datang apa maksudnya? Kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghindari diri kita itu dari perbuatan dosa. Itu bukan terus akhirnya, oh saya kan udah dimaafkan nih puasa apa kemarin, akhirnya terus sengaja dari dosa ini. Nggak begitu juga. Ya. Itu maksudnya kita diberikan kekuatan untuk menghindari perbuatan dosa di setahun yang berikutnya. Ya, jadi ayo kita puasa. Boleh besok Senin, silahkan kalau mau puasa. Ya, cuma saya ada undangan makan saya sayang kalau dilewatin kan. Jadi saya nggak puasa kalau besok. Insya Allah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah nanti baru akan puasa. Yang kedua ya, puasa. Ada yang hari ini puasa? Belum ya? Hari Minggu kok puasa. Jadi kita ada di 10 Dzulhijjah ya, 10 hari pertama. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, bersedekah. Ini juga menjadi sunnah yang kita lakukan saat kita ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau dalil-dalil tentang sedekah banyak, di Al-Quran banyak, di hadis Nabi juga banyak. Ya, jadi karena banyak dalilnya, ini salah satunya saja nih yang Allah sampaikan di surat Al-Munafiqun, ada juga di Al-Baqarah surat 261. Ya, yang di Al-Munafiqun Allah katakan, wanfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, maka dia berkata ketika mati ini, dia ngomong, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa kau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat? Maksudnya menangguhkan ajalnya itu, jangan sekarang mati, ya nanti dulu dah meninggalnya. Itu pengennya begitu dia ngomongnya. Fa asaddaqu, aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Ya, tapi orang mati udah meninggal, ngomongnya begitu akhirnya. Kenapa nggak ditunda ajalku sebentar lagi, sesaat lagi, aku akan bersedekah. Jadi dia pengen hidup lagi, ya pengen ditunda dulu ajalnya, setelah itu dia ingin bersedekah. Jadi pertanyaan, kenapa sedekah? Karena memang sedekah ini ibadah yang istimewa, kebaikannya istimewa. Apalagi kalau sampai sedekah kita itu sedekah jariyah. Keren. Kan ada sedekah yang biasa aja kan, yang kebaikannya terputus begitu aja. Ya, misalnya kita bantu orang kesusahan, ya terus dari bantuan kita itu dia akhirnya selamat, kali itu nggak susah lagi, udah kebaikannya putus. Tapi kalau sedekah jariyah itu yang kebaikannya nanti mengalir terus. Makanya kita perlu pinter-pinter juga untuk bersedekah. Ya masih yang sedekah biasa itu baik. Tapi kalau ada sedekah yang jariyah itu lebih baik. Karena kita udah nggak bersedekah, tapi kita dapat pahala sedekah terus sampai nanti kita meninggal, kita ada dalam kubur, kita dapat pahalanya. Ya misalnya sedekah buat pembangunan masjid, ya kan, meskipun hanya dengan 1 sak semen, gitu. Cuma 1 sak bikin masjid itu nggak bisa, karena di situ ada sedekah kita. Maka selama masjid itu berdiri, ya kan, kita dapat pahalanya terus. Ya, ada masjid itu orang banyak sholat di situ, maka pahalanya itu sebanyak orang yang sholat di situ Allah bagi juga buat kita, gitu. Ya, buat pembangunan sekolah atau buat bangun jalan, bangun fasilitas umum. Ya terus ada juga sedekah yang kata Nabi itu paling disuka itu adalah sedekah air. Sedekah air, orang kekeringan kita gali sumur sehingga akhirnya tidak kekeringan lagi, kampung itu tidak kekeringan lagi. Itu selama air itu mengalir, itu sedekah jariyah. Ada sahabat Nabi itu sampai sekarang sedekahnya ngalir terus.
dari beliau hidup dulu sahabat sampai sekarang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang masih ada ya apa namanya sumur yang dia sedekahin, tapi sekarang udah ditutup. Di Masjid Nabi ada sumurnya Utsman ya, yang dulu dia beli dari orang Yahudi itu terus disedekahin. Sampai sekarang sumurnya ada tapi udah ditutup, nggak digunakan lagi. Nah, termasuk karena terkena perluasan Masjid Nabawi. Ya, jadi ada di satu tiang, disitulah letak sumurnya Utsman. Ada juga kebun kurmanya Utsman. Nah, kebun kurmanya sampai hari ini masih ada. Nah, setiap sedekah panen itu hasilnya disedekahkan. Gitu. Ya, keren. Nah, yang kayak gitu yang kita perlu cari, termasuk sedekahin Quran. Ya, sedekah. Nah, itu buat ke pondok-pondok tahfidz, pesantren gitu kan, ke pondok-pondok orang menghafal Quran itu kita sedekah di situ. Setiap ayat Quran itu dibaca, pahalanya mengalir buat kita. Kayak gitu. Ya, nah jadi ini menjadi satu yang dianjurkan oleh Nabi saat kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang berikutnya berkurban. Ya, ini jelas ayatnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jelas tuh ya, ayatnya jelas. Dirikanlah sholat, setelah itu baru berkurban. Ini kalau di tanggal 10 Dzulhijjah sholat Idul Adha dulu, habis itu baru nyembelih kurban. Jangan belum sholat Id udah nyembelih kurban, nggak pernah kurban. Ya, saya mau kurban tapi motongnya jam 6 pagi, itu bukan kurban, itu sedekah biasa. Biar jadi kurban, sholat dulu, sholat Id dulu, baru setelah itu berkurban. Gitu. Jadi ayat ini terus dijelaskan oleh ulama seperti itu. Jadi kalau biar jadi kurban maka tunaikan dulu sholat Idnya, setelah itu baru kita melaksanakan ibadah. Man sholat sholatan, siapa yang sholat seperti kita sholat kata Nabi, kemudian berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, kurbannya tidak sah. Gitu ya. Kadang-kadang ada aja orang yang mungkin lupa atau nggak tahu, pagi-pagi dia udah nyembelih hewan kurban katanya, padahal belum sholat Idul Adha. Ya. Nah, alhamdulillah kalau tahun ini kita bisa berkurban, alhamdulillah. Ya, kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Ya, sambil terus kita nabung. Siapa berharap adalah tahun depan bisa berkurban. Gitu. Yang keenam, melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya haji. Yang kelima ya, melaksanakan ibadah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu. Ya, bulan tertentu itu ya bulan Dzulhijjah ini. Ya. Mulai dari Syawal, Qa'dah, Dzulhijjah ini rangkaian bulan Syawal, persiapannya Dzulqa'dah, orang udah mulai berangkat menuju ke sana. Apalagi yang jauh-jauh kayak kita di sini di Indonesia, dan Dzulhijjah itu puncaknya ibadah haji. Ya, mulai dari tanggal berapa tuh? Ya, dari wukuf, kemudian setelah itu jumroh, ya terus wukuf, puncaknya wukuf, dari sebelumnya jumroh, wukuf, jumroh lagi. Ya, terus sampai terakhir mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi haji itu ada di bulan-bulan tertentu. Nggak bisa tuh ada siapa tuh di Indonesia yang mengusulkan ya jangan bulan Dzulhijjah kalau ibadah haji. Ya, kalau bisa dibuka juga bulan yang lain, gitu kan? Ya nggak bisa. Itu kan selera kita, tapi kan syariat dari Allah itu nggak menuruti selera kita. Kita yang harus menuruti selera kita, yang harus mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, ini haji juga adalah amal dengan kebaikan yang sangat besar. Ya, dia jamaah haji itu disebut sebagai tamunya Allah. Keren. Kita jadi tamu presiden aja seneng, ya kan? Jadi tamu wali kota aja kan difoto, selfie, terus di share.
wow, habis berkunjung ke rumah wali kota gitu. Jadi tamu gubernur seneng ya, difoto, dipajang di rumah kita, bisa salaman sama Pak Gubernur gitu misalnya, atau foto di samping gubernur seneng ya. Jadi tamunya presiden seneng, apalagi jadi tamunya Allah. Masya Allah, ini keren banget. Makanya orang yang dipanggil jadi tamu Allah itu kan semoga sembarangan ya, dipilih-pilih juga orang yang udah dipanggil sama Allah itu yang berangkat ke sana. Yang belum dipanggil belum ya, maka jadilah kita siapin diri kita itu biar kita jadi orang yang dipanggil sama Allah ya. Panggilnya ke sana dulu ya, jangan panggil yang lain dulu. Panggilnya datang dulu berziarah ke tanah suci, senang kita di sana. Ini dipanggil ke tanah suci belum, udah dipanggil pulang dulu gitu ya. Padahal kita pengen dipanggil ke sono, belum pengen dipanggil pulang ya, malah dipanggil pulang duluan gitu misalnya kan. Nah itu yang kita harus jadi harapan kita, cita-cita kita, dia bisa menunaikan ibadah haji, jadi tamunya Allah, itu jadi kehormatan kita, dan kita akan merasakan di sana itu jamuan dari Allah itu buat kita saat jadi tamunya itu luar biasa, keren banget. Ya rasakan nanti deh, susah kalau diceritain, tapi masya Allah ada kenikmatan yang kita rasakan meskipun memang capek. Yang biasa namanya ibadah haji itu ibadah fisik, capek betul. Ya tawaf aja puterin Ka'bah capek ya kan. Lagi umroh di lantai dasar capek, apalagi kalau di lantai kedua tawafnya karena penuh di bawah, mau di lantai kedua jauh jaraknya. Satu putaran itu bisa 10 sampai 15 menit. Satu putaran. Nah kita 7 putaran berapa jam? Lama. Meskipun sekarang ada skuter di sana, sewa. Ya, skuter listrik nggak pakai jalan gitu kan, naik skuter bisa. Ya, kayak gitu. Jadi luar biasa ya ibadah haji ini. Maka ini menjadi sunnah dan bahagia orang yang ketika di bulan Dzulhijjah dia bisa menunaikan ibadah haji. Ya, itu dia jadi tamunya Allah. Terus yang kedua, kalau hajinya menjadi haji mabrur, maka balasannya adalah surga. Wal haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Enggak ada baginya balasan kecuali surga. Haji mabrur itu bukan orang yang habis pulang haji terus pakai peci haji. Nah, ya, habis pulang haji dipanggil Pak Haji, enggak. Ya, itu bukan tanda hajinya mabrur, bukan. Ya, banyak orang yang pulang haji biasa-biasa aja tapi dia jadi orang yang lebih baik. Wah, itu insya Allah termasuk bagian dari tanda mabrurnya ibadah haji yang sudah dia lakukan. Ya, nah ini di antara berbagai macam amal yang disyariatkan. Meskipun secara umum apapun amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini akan menambahkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita kembali ke umuman hadis ma min ayyamin al amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Maka segala macam kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi amal yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan, semoga menjadi pengingat motivasi buat kita ya, biar kita bersemangat beramal, semangat beribadah ketika ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sambil terus berdoa semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Any question? Silakan Pak. Ustaz, ini masalah puasa Arafah ini kan ada perbedaannya. Arab Saudi itu kan jatuhnya hari Rabu, Ya. kita kan hari Kamis, Insya Allah. Nah ini untuk puasa Arafah, acuan kita apakah ke wukuf atau tanggalnya Ustaz? Maksudnya kita ngikutnya kemana nih acuan puasa Arafah ini? Kan ada yang bilang acuannya pas wukuf gitu, tapi ada yang bilang sesuai dengan kondisi di negara. Baik, tidak bisa dipungkiri masalah ini menimbulkan perdebatan, ya kan, dan juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka dua pendapat yang ada itu mengatakan puasa Arafah itu patokannya adalah
wukufnya jamaah haji di Padang Arafah, sehingga mereka memutuskan puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu ya saat jamaah haji wukuf. Tapi sebagian lagi berpendapat wukuf puasa Arafah itu bukan ditandai dengan wukufnya jamaah haji, tapi ditandai dengan ya tanggal di wilayahnya masing-masing. Karena kan hilal setiap wilayah itu berbeda, ya kan? Hilal setiap wilayah itu berbeda. Jangan jauh-jauh, kita aja Indonesia itu waktunya berbeda. Ada 3 zona waktu, timur, tengah, dan barat, kan gitu. Kita di sini jam 7, yang di timur udah jam 9. Apalagi di Saudi, gitu kan? Yang 4 jam di belakang kita, kan gitu. Maka diputuskan, ya puasa Arafah itu bukan patokannya, bukan wukufnya jamaah haji, tapi memang tanggal di wilayah masing-masing. Nah, saya mengikuti pendapat yang kedua. Jadi saya bahas tadi di masjid itu ya. Ustaz bilang tangannya sih Pak Indra, puasanya itu Senin, Selasa, Rabu aja. Aman. Katanya begitu. Kalau iya, jadi itu sudah banyak penjelasannya, sudah banyak, silakan di HP kita juga tuh beredar penjelasan tentang itu ya. Nah, tinggal kita memutuskan mengikuti pendapat yang lain, itu aja. Ya, pendapat yang bilang mengikuti wukufnya jamaah haji, monggo silakan. Mengikuti pendapat yang hilal itu sesuai dengan wilayah kita, ya silakan. Gitu. Dan asal jangan ragu, Dan saya 9 Dzulhijjah itu hari Rabu. Ya udah, bismillah, jalannya aja. Jangan ragu. Kalau ragu-ragu itu yang nggak baik. 9 Dzulhijjah itu hari Selasa. Ya silakan jalan. Gitu. Nggak apa-apa. Ya, karena ada dalil yang masing-masing. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan sumu kama tasumu, ya berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang kebanyakan itu sedang puasa. Jadi itu dalil yang mengatakan ya kita sesuai dengan kondisi di wilayah kita masing-masing, di negara kita masing-masing. Gitu. Ya silakan. Kalau saya mengambil pendapat yang kedua. Jadi begini Pak Ustaz ya, sekarang itu kayaknya fenomena dulu kan sekarang itu bukan bijak diharapkan untuk berperang, tapi sekarang itu kebanyakan bukan berperang fisik, tapi dengan berperang dengan pengetahuan. Contohnya sekarang aja sudah ramai ini jadinya. Nah, larangan berperang di bulan Haram itu berlaku di masa Nabi, ya, di masa Nabi atau di masa awal-awal Islam. Kemudian hukum dari larangan berperang di bulan Haram itu sudah dihapus, ya sudah dihapus. Sebabnya apa? Karena ternyata setelah itu banyak kaum muslimin yang diperangi, kan gitu kan? Masa nih saat diperangi terus kita diem aja nggak membela diri, meskipun saat ini bulan Haram gitu. Banyak kondisi seperti itu, maka akhirnya hukum larangan berperang itu sudah terhapus, ya, melihat dengan perkembangan zaman. Jadi itu hanya ada di masa-masa awal Islam. Maka ya, sampai sekarang kan begitu. Umat Islam dizolimi, umat Islam itu diperangi, dianiaya, ya kita silahkan membela diri dengan itu, membalas kezaliman mereka ya dengan yang setimpal, kita diperbolehkan gitu. Meskipun ya kalau bisa menahan diri, ya itu tentu jauh lebih baik. Begitu Pak Haji, ya. Jadi sekarang dibolehkan juga membela diri, ya termasuk dengan perang yang non fisik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian, kita cukupkan, kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.